Halo dan selamat datang kembali. Kami tahu Anda adalah tipe orang yang selalu haus akan pengetahuan yang bermakna. Tentu saja. Tipe yang ingin memahami dunia lebih baik. Tapi ya di saat yang sama waktu Anda kan terbatas. Betul. Anda mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja saat ini. Iya, atau sedang menyetir menembus kemacetan. Atau sekadar meluangkan waktu sejenak sambil ngopi. Waktu yang sangat pas. Anda butuh sesuatu yang tajam, mendalam, namun tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari Anda. Dan hari ini sesi bedah materi kita akan mengambil arah yang sedikit berbeda dari biasanya. Benar banget. Namun percayalah, ini adalah salah satu topik paling krusial yang bisa kita diskusikan saat ini. Sangat krusial. Kita akan membedah tumpukan sumber yang berasal dari teks-teks klasik Al-Quran. Ya, tapi mari kita perjelas dari awal, misi kita di sini murni analitis. Kita akan menguliti sebuah konsep identitas fundamental yang luar biasa penting. Sebuah konsep yang dikenal sebagai umatan wasatan. Nah, tepat sekali. Dan yang membuat penelusuran sumber-sumber ini sangat menarik adalah, terlepas dari apapun latar belakang keyakinan Anda, teks-teks kuno ini seringkali menyimpan cetak biru psikologis yang luar biasa canggih. Betul, sosiologis juga kan? Iya, sosiologis juga. Konsep umatan wasatan ini, kalau kita tarik intisarinya, pada dasarnya adalah sebuah formula stabilitas untuk peradaban manusia. Oke, mari kita bedah ini. Sebuah formula stabilitas. Saya rasa itu istilah yang sangat pas. Memang sangat pas. Karena jujur saja, jika Anda melihat dunia modern kita saat ini, rasanya kita hidup di era yang sangat melelahkan karena dipenuhi dengan polarisasi ekstrim. Benar. Semuanya terasa seperti berada di ujung spektrum yang berlawanan. Entah itu pandangan politik yang semakin terbelah, gaya hidup yang saling menghakimi, atau perdebatan di media sosial yang selalu bernada marah. Penuh dengan kebisingan informasi. Iya, kebisingan di mana-mana. Nah, di tengah semua kekacauan modern itu, sumber-sumber klasik ini ternyata sudah menawarkan kerangka kerja untuk menjadi manusia yang seimbang. Tepat. Jadi, bagaimana sebenarnya teks ini mendefinisikan posisi seimbang tersebut? Mari kita mulai langsung dari sumber utamanya. Konsep ini dideklarasikan dengan sangat eksplisit dalam teks aslinya. Di mana itu tepatnya? Tepatnya di Surah Al-Baqarah ayat 143. Saya akan membacakan teks Arabnya terlebih dahulu. Silahkan. Karena irama dan pilihan kata di dalamnya sendiri memiliki bobot historis dan filosofis yang sangat kuat. Teksnya berbunyi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Wow. Bagi kita yang mencoba memahaminya, terjemahan esensialnya adalah, dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat yang adil atau umat tengah, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yaitu Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Oke, itu sangat dalam. Yang sangat memukau di sini adalah makna terminologi dari kata umatan wasatan itu sendiri. Seperti apa tuh penjelasannya? Seringkali dalam percakapan sehari-hari, kita salah paham dan mengira kata tengah merujuk pada sikap kompromis yang abu-abu Ah, ya benar. atau sekedar letak geografis. Betul, seolah-olah menjadi tengah itu berarti pasif. Padahal dalam bahasa aslinya, tengah di sini bermakna umat yang adil dan terbaik. Itu poin yang sangat penting untuk diluruskan ya. Saya rasa banyak dari kita membayangkan posisi tengah itu kayak nilai rata-rata di kelas. Iya, kebanyakan orang berpikir begitu. Kayak mikir, oh saya tidak terlalu pintar, tapi tidak juga bodoh, saya di tengah-tengah cari aman saja. Padahal bukan itu maksudnya. Sama sekali bukan. Dari apa yang Anda jelaskan, ini sama sekali bukan tentang menjadi biasa-biasa saja atau pasif. Ini mengingatkan saya pada posisi seorang wasit dalam sebuah pertandingan olahraga yang tensinya sangat tinggi. Analogi yang sangat menarik. Iya kan? Seorang wasit tidak boleh ikut campur bermain untuk salah satu tim. Tapi dia sama sekali tidak pasif. Sama sekali tidak. Dia justru harus berada di tengah lapangan, berlari paling jauh, memperhatikan setiap detail agar dia bisa mempertahankan visi yang sepenuhnya objektif. Betul sekali. Dia hanya bisa mengambil keputusan yang adil jika dia berada di tengah dan tidak condong secara emosional ke satu sisi. Itu cara yang sangat brilian untuk memvisualisasikannya. Menjadi umatan wasatan memang berarti dipilih untuk menjadi saksi bagi umat manusia. Persis seperti yang disebutkan dalam ayat tadi ya. Iya, persis. Dan seorang saksi atau seorang wasit dalam analogi Anda haruslah sosok yang kredibel, adil, dan tidak bias. Masuk akal. Jika kita tarik ke sudut pandang filosofis yang lebih luas, umat ini diposisikan untuk menolak dua kutub ekstrim yang sering menghancurkan manusia. Apa saja kutub ekstrim itu? Di satu sisi ada asketisme ekstrim. Maksudnya meninggalkan dunia gitu ya?
Betul. Yaitu pola pikir yang memaksa orang meninggalkan kehidupan duniawi secara total. Mungkin mengasingkan diri ke gunung dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Oke. Dan kutub satunya lagi? Di sisi lain ada materialisme ekstrim, di mana harta, kekuasaan, dan status menjadi Tuhan satu-satunya. Konsep ini menuntut harmoni absolut antara keterlibatan di dunia nyata dan kedalaman spiritualitas. Harmoni itu terdengar ideal ya, tapi dalam prakteknya seringkali terasa seperti tarik tambang, bukan? Sangat sering. Saya sering memikirkan hal ini dalam konteks tekanan masyarakat modern. Pernahkah Anda merasa terjebak harus memilih, seolah-olah kita selalu dihadapkan pada dikotomi palsu? Dikotomi seperti apa yang Anda maksud? Ya, Anda harus memilih antara memiliki karir yang sangat sukses dan ambisius, atau memiliki kedamaian spiritual yang dalam. Ah iya, saya mengerti. Anda bisa menjadi eksekutif yang kaya raya, tapi hidupnya penuh stres dan hampa. Atau Anda meninggalkan segalanya, hidup sederhana, tapi kehilangan pengaruh untuk membuat perubahan di dunia. Dan konsep umatan wasatan ini dengan tegas menolak dikotomi tersebut. Nah, itu dia. Anda bisa dan harus mengejar kesuksesan material untuk menebar manfaat. Tetapi Anda memiliki jangkar spiritual yang menahannya agar kesuksesan itu tidak meracuni karakter Anda. Sangat sependapat. Anda berpartisipasi penuh dalam kehidupan yang kompleks ini, tetapi Anda menolak untuk ditelan olehnya. Itulah kekuatan sebenarnya dari posisi penengah ini. Disinilah bagian yang sangat menarik bagi saya. Kenapa begitu? Kalau posisi tengah ini begitu ideal dan powerful, kenyataannya sejarah dan realitas hari ini menunjukkan betapa sulitnya manusia bertahan di titik keseimbangan itu. Itu adalah observasi yang sangat tajam. Logikanya, sesuatu hanya bisa disebut tengah jika ada jurang di sisi kiri dan kanannya yang menarik kita keluar dari jalur. Betul, pasti ada lawannya. Dari analisis tumpukan sumber ini, apa sebenarnya pola-pola yang membuat sebuah masyarakat atau individu mulai melenceng dan jatuh dari posisi ini? Itu adalah pertanyaan analitis yang krusial. Jika kita membedah sumber-sumber ini, lawan utama dari sikap moderat ini bermuara pada satu kecenderungan psikologis yang sangat merusak. Yaitu? Ekstremisme, atau kecenderungan untuk selalu melampaui batas kewajaran. Teks-teks ini sering menggunakan istilah gulu untuk menggambarkan sikap ekstrim yang berlebihan ini. Gulu ya? Iya, gulu. Dan jika kita telusuri lebih dalam, ada 4 manifestasi atau tanda yang sangat jelas ketika keseimbangan ini mulai runtuh. Oke, mari kita bahas satu persatu. Apa tanda yang pertama? Kepada mereka. Kenapa bisa begitu? Karena ego sektarian. Tanda yang paling kentara adalah ketika setiap golongan merasa bangga secara buta dengan apa yang ada pada kelompoknya sendiri. Dan secara otomatis merendahkan kelompok di luarnya. Tepat sekali. Rasanya lumayan tertampar mendengarnya ya. Karena itu bukan cuma cerita sejarah. Itu adalah deskripsi presisi tentang lini masa sosial media kita hari ini. Sangat akurat dengan kondisi digital kita. Saya sendiri kadang harus berhenti sejenak dan menyadari bagaimana algoritma perlahan-lahan membentuk cara saya berpikir. Kita masuk ke echo chamber atau ruang gema digital. Di mana kita hanya disuapi dengan opini yang memvalidasi keyakinan kita sendiri. Bener banget. Tiba-tiba kita merasa kelompok kita, entah itu afiliasi politik, kelompok hobi, atau bahkan sekedar preferensi diet, adalah pemegang kebenaran mutlak. Dan menolak melihat realitas di luar gelembung kita. Iya, fanatisme itu ternyata bukan cuma soal keyakinan besar, tapi menyusup ke hal-hal keseharian. Desain platform modern seringkali tanpa sengaja mengamplifikasi kerentanan psikologis yang sudah diperingatkan oleh teks-teks klasik ini ribuan tahun lalu. Luar biasa ya. Lalu apa tanda penyimpangan yang kedua? Ketika fanatisme itu mengakar, ia biasanya memicu perilaku melampaui batas. Dalam terminologi aslinya disebut i'tida atau israf. I'tida dan israf. Apa bentuk konkretnya? Ini adalah hilangnya rem moral dan proporsionalitas. Di masa peperangan kuno, ini berarti melakukan kekejaman yang melanggar hukum perang. Tapi kalau dalam konteks kehidupan sipil yang damai sekarang, Israf ini bermanifestasi sebagai hilangnya kendali atas hasrat kita sendiri, melanggar batas hukum-hukum Allah secara umum. dan cara paling umum kita kehilangan kendali hari ini adalah melalui konsumsi, kan? Konsumsi yang berlebihan. Gaya hidup konsumtif. Kita mengeksploitasi batas kartu kredit kita, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sekedar untuk memproyeksikan citra tertentu kepada orang-orang di internet yang bahkan tidak terlalu peduli pada kita. Betul. Atau dalam skala makro, bagaimana kita mengeksploitasi sumber daya alam bumi ini tanpa memikirkan batas kerusakannya. Sangat mengerikan dampaknya. Jadi melampaui batas tidak melulu berarti menjadi penjahat secara hukum,
Kadang itu sekedar kegagalan kita untuk mengatakan cukup pada diri kita sendiri. Pemaknaan yang sangat kontekstual. Dan ketika seseorang gagal mengendalikan kelebihan fisiknya, biasanya itu akan menjalar pada kerusakan moral di dalam. Yang membawa kita pada tanda ketiga ya. Iya, distorsi moral yang parah atau kemunafikan. Sumber-sumber ini menggunakan istilah nifak untuk mendeskripsikan sebuah kondisi sosial yang terbalik. Nifak. Terbalik bagaimana maksudnya? Orang-orang yang terjangkit kemunafikan ini secara aktif menyuruh masyarakat kepada keburukan atau tindakan manipulatif yang mungkar didukung. Wah, Sementara, di saat yang sama mereka melarang atau menyerang tindakan yang baik dan jujur, yaitu yang ma'ruf. Belum lagi mereka biasanya dibarengi dengan sifat kikir yang luar biasa. kikir saat diminta berkontribusi pada kebaikan bersama ya. Betul. Standar moralnya benar-benar dijungkir balikan. Itu mengingatkan saya pada betapa berbahayanya panggung-panggung performatif yang kita lihat hari ini. Contohnya seperti apa? Seringkali kita menyaksikan orang-orang yang berteriak paling keras tentang moralitas atau yang paling cepat menghakimi orang lain di ruang publik justru adalah mereka yang memiliki motif tersembunyi. Motif yang merugikan banyak pihak. Iya, apa yang seharusnya dibela malah dihancurkan reputasinya dan apa yang seharusnya dilarang malah dinormalisasi. Sangat meresahkan betapa akuratnya teks ini memetakan sifat dasar kita. Sangat presisi. Lalu apa yang menjadi tanda keempat atau puncak dari semua kehilangan keseimbangan ini? Puncaknya adalah ketika kesadaran eksistensial kita sepenuhnya dibajak. Tanda penyimpangan terakhir ini adalah tenggelam dalam ilusi atau penipuan dunia yang diistilahkan sebagai gurur. Ajang perlombaan status ya? Permainan dan senda gurau semata. Akibatnya, mereka menjadi buta dan lalai terhadap gambaran besar eksistensi mereka, yaitu konsekuensi jangka panjang di akhirat kelak. Ini membuat saya merenung. Bagi Anda yang mendengarkan, coba pikirkan berapa banyak energi mental yang kita habiskan setiap hari hanya untuk mengelola ilusi digital kita. Terlalu banyak pastinya. Mengukur harga diri dan validasi kita dari metrik yang sangat rapuh. Jumlah like, tayangan video, atau siapa yang melihat story kita hari ini. Validasi maya yang mengulas energi. Kita bisa sangat sibuk memoles persona buatan, sampai-sampai kita lupa membangun fondasi karakter kita di dunia nyata yang sebenarnya. Mengejar hal-hal yang akan menguap dalam hitungan hari. Dan melupakan dampak permanen yang akan kita tinggalkan. Penipuan dunia di era digital ini jauh lebih halus, tapi sama mematikannya dengan di masa lalu. Analisis yang sangat tajam. Keempat elemen ini, fanatisme kelompok yang memecah belah, perilaku konsumtif dan melampaui batas, kemunafikan yang memutarbalikkan moral, dan kelalaian akibat ilusi duniawi. Keempatnya seperti ancaman yang nyata ya. Ya, mereka semua bertindak seperti gaya gravitasi yang sangat kuat, yang terus-menerus mencoba menarik kita keluar dari orbit keseimbangan yang ideal tadi. Kalau begitu mari kita tarik percakapan ini dari ranah diagnosis menuju solusi praktis. Boleh. Mari kita masuk ke sana. Kita sudah memetakan filosofinya dan mengidentifikasi jurang-jurang di sekelilingnya. Tetapi bagi kita yang harus menghadapi dinamika kantor besok pagi, atau mengelola konflik keluarga, Kehidupan nyata sehari-hari. tepat. Jadi apa arti dari semua ini? Bagaimana umatan wasatan ini dipraktekkan dalam tindakan nyata? Dari sumber-sumber yang kita kaji, apa langkah-langkah konkret untuk membangun keseimbangan ini? Konsep moderasi ini memang didesain untuk menjadi kata kerja, bukan sekedar kata benda. Ada 4 pilar moderasi yang dipraktekkan berdasarkan sumber. Mari kita bahas pilar pertamanya. Fondasi pertama untuk mempraktekkan ini adalah melalui keadilan dalam bertindak. Keadilan yang aktif ya? Ya, keadilan yang sangat aktif. Teks ini menuntut tingkat integritas yang sangat radikal. Anda diwajibkan untuk menjadi penegak keadilan dan saksi karena Allah. Bahkan dalam situasi yang sulit. Bahkan jika kebenaran tersebut pada akhirnya merugikan diri Anda sendiri, merugikan kedua orang tua Anda, atau kerabat terdekat Anda. Coba kita berhenti di situ sebentar. Karena itu adalah level moralitas yang sangat berat untuk diterapkan. Memang sangat berat. Sangat mudah bagi kita untuk berteriak menuntut keadilan saat kita menjadi korban atau saat kita berada di posisi yang dirugikan. Betul, tapi bagaimana jika posisinya dibalik? Nah, bayangkan skenario nyata. Anda mengetahui bahwa anggota keluarga Anda melakukan kecurangan finansial. Atau perusahaan tempat Anda bekerja yang menggaji Anda mengeluarkan kebijakan yang mengeksploitasi pihak lain. Tepat. Untuk berdiri dan berkata, keluarga saya salah, atau perusahaan saya melanggar aturan,
Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Mengalahkan nepotisme. Itu berarti kita meletakkan prinsip kebenaran jauh di atas tribalisme atau nepotisme kita sendiri. Dan itulah ujian sejati dari integritas. Anda tidak bisa disebut berada di tengah jika Anda masih menutupi kesalahan hanya karena pelakunya memiliki ikatan darah atau menggunakan seragam yang sama dengan Anda. Wah, dalam sekali. Lalu pilar kedua apa? Praktek keseimbangan ini berekspansi ke area yang sangat menentukan arah peradaban, yaitu keseimbangan ekonomi. Aspek ekonomi. Ini sangat relevan. Keseimbangan dalam konsep ini sangat anti terhadap stagnasi kekayaan. Terdapat instruksi tegas bahwa harta tidak boleh dibiarkan hanya berputar di kalangan kelompok yang sudah kaya saja. Jadi harus ada aliran sumber daya. Betul. Dalam praktiknya, keseimbangan ini diwujudkan dengan memastikan aliran sumber daya kepada mereka yang rentan secara struktural. Memberikan hak kaum kerabat, mendukung orang miskin, dan membantu musafir ya. Benar. Di tingkat personal, prinsipnya menuntut kedisiplinan ganda. Anda dilarang keras untuk menghambur-hamburkan uang secara irasional atau boros. Tapi juga tidak boleh pelit ya. Anda juga dicela jika menahan harta secara kikir. Harus di tengah-tengah. Ini benar-benar konsep pemerataan yang mengatasi banyak masalah sistemik modern. Bagaimana Anda melihatnya? Jika kita melihat akar dari banyak krisis sosial hari ini, itu bermula dari konsentrasi kekayaan ekstrim di segelintir pihak. Sementara yang lain berjuang untuk kebutuhan dasar. Ketimpangan yang sangat nyata. Menarik bagaimana jalan tengah selalu soal menjaga sirkulasi. Tidak menimbun uang layaknya naga yang menjaga tumpukan emas, tapi juga tidak membuangnya ke udara tanpa tujuan yang jelas. Tepat. Dan berbicara soal sirkulasi, prinsip kehati-hatian dalam mendistribusikan kekayaan ini berbanding lurus dengan kehati-hatian dalam mendistribusikan informasi. Oh, pilar ketiga tentang informasi ya? Ya, ini membawa kita pada pilar krusial berikutnya, yaitu integritas informasi. Dalam teks klasiknya menggunakan konsep tabayun. Tabayun, verifikasi berita kan? Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada kewajiban mutlak untuk memverifikasi kebenaran sebuah berita. Khususnya jika sumbernya diragukan? Ya, jika berita itu dibawa oleh orang fasik atau sumber yang rekam jejaknya buruk. Rasionalisasinya sangat logis. Agar kita tidak menghancurkan reputasi atau menimpakan bahaya kepada pihak lain karena kebodohan. Lucu rasanya menyadari hal ini. Lucu bagaimana? Maksud saya sedang memegang sebuah prinsip berusia belasan abad yang ternyata merupakan panduan literasi digital paling sempurna yang pernah saya dengar. Relevansinya memang mengejutkan. Saya harus mengakui ini sangat menyentil. Baru beberapa hari yang lalu, saya hampir saja meneruskan sebuah tautan berita dengan judul yang sangat provokatif ke grup obrolan keluarga. Wah, bahaya itu. Murni karena reaksi emosional sesaat loh. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk membaca isinya dan menyadari itu hanyalah hoaks dan manipulasi fakta. Impulsivitas adalah musuh utama keseimbangan. Benar. Integritas informasi berarti kita bertanggung jawab penuh atas apa yang kita bagikan, kita menolak menjadi saluran pipa bagi penyebaran hoaks di era digital ini. Kesadaran seperti itulah yang mencoba dibangun oleh teks-teks ini melalui tabayun. Dan ketika Anda menguasai impulsivitas informasi Anda, itu akan membawa kita ke pilar keempat. Apa itu? Interaksi sosial yang santun. Tatanan sosial dari masyarakat yang moderat ini dijabarkan dengan sangat rinci sebagai pencegahan konflik. Apa saja larangan-larangannya? Ada larangan keras untuk merendahkan atau mengolok-olok identitas kelompok lain. Diinstruksikan pula untuk menjauhi prasangka buruk yang tidak memiliki dasar bukti. Lalu apa lagi? Mereka dilarang memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang lain secara obsesif. Sebuah tindakan yang disebut tajasus. Tajasus. Dan mereka dengan tegas menolak pergunjingan atau gibah. Teks tersebut bahkan menggunakan metafora psikologis yang sangat kuat tentang gibah ini. Metafora seperti apa? Menyamakan gibah dengan tindakan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Metafora yang secara sengaja dibuat begitu menjijikan agar kita menyadari betapa merusaknya tindakan tersebut. Saya selalu takjub melihat bagaimana aturan-aturan etika sosial masa lalu ini pada dasarnya membedah secara presisi penyakit budaya kerja atau etika berinternet kita hari ini. Sangat presisi. Larangan memata-matai dan mencari-cari kesalahan, tajasus tadi,
Itu pada dasarnya adalah peringatan dini terhadap cancel culture dan praktik doxing yang marak sekarang. Betul sekali. Mengolok-olok kelompok lain, Anda bisa melihat itu terjadi setiap detiknya di kolom komentar berbagai platform. Semua penyakit sosial itu ada panduannya. Kerangka kerja ini seolah memaksa kita untuk mengembalikan unsur kemanusiaan, empati, dan rasa hormat ke dalam cara kita berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di ruang virtual. Sifat manusia pada dasarnya konstan melintasi zaman. Kecemasan kita, ego kita, kerentanan kita terhadap bias dan prasangka, elemen-elemen itu tidak pernah berubah. Masuk akal. Itulah sebabnya, solusi yang ditawarkan melalui keunggulan posisi tengah ini juga terbukti tak lekang oleh waktu. Obrolan kita kali ini benar-benar sebuah perjalanan yang membuka wawasan ya. Saya sangat setuju. Kita memulai dari membedah frasa dalam teks kuno dan bermuara pada kesimpulan bahwa ini adalah panduan praktis untuk bertahan hidup secara moral, ekonomi, dan sosial di era yang serba bergejolak ini. Sebuah pedoman hidup yang utuh. Sebagai benang merah penutup dari penelusuran kita terhadap semua sumber hari ini, bagaimana kita merangkum esensi dari tanggung jawab ini? Jika kita harus merangkum seluruh kerumitannya ke dalam satu pemahaman inti, tugas menjadi umatan wasatan pada hakikatnya adalah tugas untuk menjadi standar moral global. Standar moral global? Umat ini adalah pilar stabilitas di tengah kekacauan dunia modern, yang berdiri tegak dengan menjaga keseimbangan antara urusan spiritual dan aktivitas duniawi. Serta memegang teguh keadilan tanpa pandang bulu ya. Tepat. Mereka tidak melarikan diri dari realitas dunia, melainkan memperbaikinya. Itu poin yang sangat resonan. Berada di tengah bukanlah berarti menjadi pasif, netral secara membabi buta, atau bersembunyi di area abu-abu sekadar untuk menghindari masalah. Bukan sama sekali. Sebaliknya, itu adalah sikap yang aktif, berani, dan sangat berprinsip. Mempertahankan keseimbangan membutuhkan lebih banyak energi daripada sekadar membiarkan diri kita terseret arus ekstremisme. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa itu pertanyaannya? Jika umatan wasatan diutus untuk menjadi saksi dan penengah bagi umat manusia, pertanyaannya untuk Anda yang mendengarkan adalah, Iya, silakan. di tengah polarisasi tempat kerja, keluarga, atau lingkungan sosial Anda saat ini, apakah Anda sekedar berdiri diam menghindar dari konflik demi kenyamanan Anda sendiri? Ataukah Anda secara aktif sedang membangun jembatan untuk menyatukan mereka yang terpecah? Wah, itu sesuatu yang sangat layak Anda renungkan sepanjang sisa hari Anda. Menghindar atau secara aktif membangun jembatan. Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu Anda yang berharga untuk bergabung dalam sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa kembali. Teruslah merawat rasa ingin tahu Anda. Ingatlah untuk selalu memverifikasi berita apapun yang Anda terima hari ini, dan cobalah untuk mengaplikasikan sedikit keseimbangan yang menyatukan di tengah dunia yang bising ini. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.